Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan kita yang 2 hari. Mari kita awali dengan baca surah. Ila haula sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وخصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan sekarang surah Al-Ghasyiyah. Kita sampai ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min ضريع لا يسمن ولا يغني من وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. 16 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini dimulai dengan pertanyaan untuk menggugah perhatian yang oleh manusia sering tidak dihindari. Ialah kiamat dan yang terjadi di sana. Hamba Allah yang bernama manusia dibekali potensi yang sama, kesempatan yang sama. Namun setelah melalui kehidupan sangat berbeda-beda
dan bertingkah. Ada yang sangat menderita, yang dengan tenaganya yang ada berusaha melepaskan diri, namun tidak berhasil. Sedang yang lain mendapatkan kehidupan yang serba mengenak. Bila manusia menggunakan potensinya dengan baik dan melihat dengan cermat ayat-ayat Allah di sekitarnya dan di dalam dirinya sendiri, tentu tidak akan ada yang menderita di akhirat. Mereka akan tertuntun meyakini adanya Allah yang serba sempurna dan yakin bahwa ia akan dikembalikan kepadanya dan bertanggung jawab atas. Surah ini termasuk yang turun di Mekah dengan 26 ayat. Sinopsis ringkas dari isi total ayat surah Al-Ghasyiyah. Baik, baca terjemahan dan kita coba memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Dengan menyebut nama Allah yang murah lagi maha. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang kiamat yang menggoncangkan? Pertanyaan Allah kepada mu itu mukhotobnya siapa? Oh, dalam Quran Muhammad. Jadi yang diajak bicara ini kan Nabi Muhammad. Tetapi hakikatnya adalah untuk juga umat. Jadi seakan-akan Quran ini berkata, apakah sudah sampai kepadamu Muhammad dan juga kepada umat-umat yang mengikuti berita tentang Al-Ghasyiyah, tentang umat yang menggoncangkan. Berita itu apa isinya? Jadi ini salah satu metode tablighul Quran. Quran menyampaikan, menyapa itu kan ada dengan cara bertanya. Jadi kalau Anda pidato itu juga ada yang disebut dengan kalimat retoris, pertanyaan retoris, pertanyaan retorika saja. Pertanyaannya tidak untuk dijawab, tapi menggugah perhatian. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Apakah sudah sampai kepadamu berita tentang kiamat? Wujuhu yawma idzin khasyah. Wajah orang-orang itu pada saat itu tunduk penuh kemurungan, khasyah. Wujuhu yawma idzin khasyah. Amilatun nasibah. Mereka meronta-ronta ingin lepas dari siksa, namun tidak berhasil. Amilatun nasibah. Bahasa amilatun nasibah kan berusaha sekuat tenaga yang menerjemahkan dengan meronta-ronta ingin lepas dari siksa namun tidak berhasil. Tasla narun hamiyat, dan masuk neraka yang menyala. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Di sana diberi minum dari mata air yang panas mendidih. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali dhari'. Tasla narun hamiyah tusqa min ainin aniyah. Terjemahnya agak berbeda. Diberi minum. Min ainin aniyah. Mereka diberi minum dari minuman yang mendidih. Laisa lahum ta'am illa dzari'. Tidak ada makanan bagi mereka
kecuali dari pohon yang menyiksa makannya. Mintor. La yusminu wa la yughni min, yang tidak menggugurkan dan juga tidak menghilangkan rasa lapar. Makanan tapi tidak ada energi. Makan kelihatan kenyang, nggak ada kalori, nggak ada energi, capek ngunyah tapi nggak punya dampak apa. Illa min la yusminu wa la yughni min, minum juga tidak bisa menghilangkan rasa haus, makan tidak bisa menghilangkan rasa lapar, tidak ada energi yang masuk meskipun makan. Jadi perbuatan sia-sia. Dia karena saking laparnya harus makan, dan makanannya pun dari makanan yang sangat busuk, tidak enak, tapi karena sangat laparnya harus dimakan, dan ketika dimakan tidak memberikan dampak apa. Tuhan periksa luar biasa. Tidak ada dampak mengenyangkan, tidak ada dampak energi yang masuk, semuanya serba menyakitkan. Tapi di sisi lain, ada kelompok orang yang wujuhu yauma idzin. Saat itu, setelah terjadi kiamat itu, ada orang-orang yang wajahnya penuh kesenangan, penuh kenikmatan, gerak gembira. Lisa'yiha rodi, karena usaha mereka yang dilakukan di dunia itu diberikan ridho. Lisa'yiha rodi, gembira dengan usaha yang telah mereka lakukan. Fi jannatin 'aliyah, mereka berada di surga yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, tidak dengar suara yang sia-sia. Tidak ada suara yang, tidak ada miso, tidak ada suara kotor, tidak ada suara yang tidak ada suara. Yes, pokoknya suaranya serba enak. Fiha 'ainun jariyah, ada mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah, juga sofa-sofa yang ditinggikan. Wa akwabun mawdu'ah, gelas-gelas yang sudah tertata rapi. Mawdu'ah, letakkan semuanya gelasnya. Wa namariqu masufah, juga bantal-bantal sandaran yang rapi tersusun. Wa zarabi mabasal, dan permadani tanpa di mana-mana. Gambaran Quran coba dipersonifikasi. Yang jauh lebih dahsyat dari itu. Kita coba simak dulu ayat 1 sampai 5. Kumpulan ayat ini menggambarkan nasib kelompok manusia setelah dibangkit dari kubur dan diperhitungkan amal, dan dengan gaya bertanya untuk membangkitkan. Digambarkan wajah-wajah yang nampak sangat lelah dan putus asa dengan upayanya, baik dengan tangan, kaki, atau anggota tubuhnya, ingin melepaskan diri dari derita yang menyulit, namun demikian pula sewaktu hidup tenaganya juga terkuras tanpa mengingat waktu, dan kesehatan seluruh kemampuan dan usianya dikerahkan. Tetapi karena memilih jalan hidup dan menyimpang dari bimbingan Tuhannya, mereka masuk neraka yang sangat. Mereka tidak menemukan kebahagiaan sejati, dan di akhirat masuk neraka yang menyiksa. Jadi sebenarnya energi yang dikeluarkan untuk taat maupun energi yang dikeluarkan untuk maksiat itu sama-sama keluar energi. Bahkan mungkin energi yang dikeluarkan untuk melakukan maksiat itu lebih besar daripada energi yang dikeluarkan untuk taat. Tapi seringkali manusia itu, meskipun energi yang dikeluarkan untuk kemaksiatan lebih besar, telah dibela. Dia rela bercapek-capek untuk melakukan satu perbuatan yang maksiat.
itu nggak peduli, seakan-akan itu tidak terasa. Jadi ini saya mencoba menggarisbawahi apa yang ditulis oleh Prof. Zaini Dahlan. Waktu hidup dan demikian pula sewaktu tenaganya terkuras tanpa mengingat waktu dan kesehatan, seluruh kemampuan dan usianya dikerahkan. Bahasa beliau, kesehatannya, tenaganya, semuanya dikerahkan. Tetapi karena salah memilih jalan, salah memilih ketaatan, ya tidak taat pada Tuhannya, tetapi taat pada nafsunya, maka justru dia padahal energi yang dikeluarkan sama, capeknya sama. Orang sama-sama bekerja sehari full. Yang sehari full itu dalam keadaan taat kepada Allah, juga dalam keadaan tidak taat kepada Allah, itu sama-sama capek. Mungkin di malam harinya, sore harinya, itu dia sama-sama merasakan lelah. Tetapi orang yang lelah karena ketaatan kepada Allah, dengan orang yang lelah karena kemaksiatan, itu malamnya bisa jadi kelelahannya sama, capeknya tubuh sama, tetapi dampaknya ditimbulkan jauh. Jadi ibaratnya begini, sama-sama lelah, sama-sama capek, kenapa tidak memilih kecapean yang menyelamatkan? Kita coba garis bawah ayat 6 sampai 7. Di neraka segala yang dimakan menyiksa perut, yang diminum tidak menghilangkan dahaga, tetapi membakar dan melumatkan organ tubuh. Tidak ada sesuatu yang membuat tenang. Lapar, dahaga, sakit, dan gelisah adalah yang terus-menerus menyertai mereka. Itulah gambaran satu kelompok yang mengalami kekecewaan yang sangat usia, tenaga, pikiran, dan kesempatan hidup di dunia habis tanpa hasil yang menyenangkan. Ada secercah ketenangan hidup yang dapat dinikmati, tapi hanya berlangsung sangat pendek. Ini lagi-lagi menggambarkan kesengsaraan di neraka, kesengsaraan yang tidak pernah terputus. Tidak ada jeda untuk merasakan. Kalau sakit tidak ada jeda untuk merasakan tidak sakit. Haus juga tidak ada jeda untuk merasakan tidak haus. Lapar tidak ada jeda untuk merasakan tidak lapar. Kondisi lapar yang terus-menerus, kondisi haus terus-menerus. Dia pengen makan, tapi makanannya dan makanan yang busuk, minuman-minuman mendidih. Kalau diminum, seluruh organ tubuhnya hancur. Kembalikan lagi oleh Allah. Badalna bukan akhir. Kembalikan lagi, kulitnya kembalikan lagi, hancur kembalikan lagi. Ini gambaran yang mestinya membuka kita semua. Perlu dipahami bahwa nasib orang yang abadi dalam sengsara bukan yang dikehendaki Tuhan. Allah dengan berbagai cara menyadarkan manusia tentang tanggung jawab sebagai khalifahnya di bumi. Kalau ia salah dalam menempuh jalan hidupnya, Allah masih menerima tobat yang merambat ke sakaratul maut. Kesengsaraan hidup manusia itu bukan takdir, bukan ketentuan. Kesengsaraan hidup itu bukan Allah yang ngajak membuat orang itu sengsara. Wong kalau dia sudah kadung melaksanakan perbuatan maksiat, Allah itu masih mengingatkan berkali-kali. Diingatkan, ditegur, kadang didatangkan orang menasihati. Jadi datangnya orang menasihati dia itu jangan dikira itu bukan bagian dari skenario Allah. Datangnya orang yang menolong kamu, yang menasihati kamu, itu juga bisa jadi bagian dari Allah menyadarkan kamu. Tapi seringkali sapaan-sapaan Allah itu kita hiraukan, kita abaikan, seakan-akan Allah tidak pernah menyapa. Akhirnya kita terus-menerus jalan dalam kesesatan. Itu pun, ya, begitu. Itu pun Allah masih menerima tobatnya sepanjang nyawanya belum merambat ke kerongkongan.
Jadi untuk kita mengatakan bahwa kesengsaraan hidup di akhirat itu sengaja Allah sudah ingatkan berkali-kali. Tapi kalau memang manusia tidak mau menerima itu, atau dia tidak mau mempelajari sesuatu yang bisa dia tahu jalan keselamatan, ya dia akan selamat. Nah, ini salah satu kewajiban kita juga, kita yang sudah belajar begini, belajar jalan keselamatan itu. Kita kan ibaratnya mempelajari Quran, dari hadis, dari agama itu kan mempelajari jalan keselamatan. Nah, banyak orang yang tidak sempat mempelajari itu. Entah karena dia pilihan jurusan berbeda, atau kesempatan untuk belajar itu tidak ada. Maka kewajiban kita adalah memberitahu yang tidak tahu. Jadi itu kita belajar sesuatu begini, pelajari jalan hidup yang selamat itu juga punya kewajiban dan tanggung jawab. Selain kita mengamalkan untuk keselamatan kita, tapi juga keselamatan kita itu bukan keselamatan yang egois. Karena keselamatan kita secara sendiri itu tanpa kita bermaksud atau berniat untuk menyelamatkan orang lain, hakikatnya justru juga kita juga akan usaha. Bukanlah tidaklah sampai kita menyengsarakan orang lain, yang itu bermakna juga menyengsarakan diri sendiri. Kita membiarkan orang lain tidak selamat saja, itu hakikatnya juga kita menyengsarakan diri sendiri. Yang dalam hadis itu kan, al-muslimu akhul muslim, la yuslimuhu wa la yuslimu. Ada dua. La yuslimuhu wa la yuslimu. Yuslim itu mendolimi, yuslim itu membiarkan dia dalam kezaliman orang lain. Jadi yuslim itu menyerahkan. Jadi seorang muslim itu tidak boleh dia mendolimi orang lain, tetapi juga dia tidak boleh membiarkan orang lain itu berada dalam kezaliman dia. Karena seakan-akan kita menyerahkan saudara kita kepada musuh. Yuslim, aslama yuslimu, kita menyerahkan. Jadi seakan-akan kita menyerahkan orang lain, saudara kita itu kepada musuh yang menyebabkan dia menjadi sengsara karena di tangan musuh. Muslimu akhul la yuslimu la yuslimu. Itu kira hadisnya sangat kuat sekali. Boleh menzalimi dan juga tidak boleh membiarkan orang lain dalam kezaliman. Nah, dalam konteks ini, kita yang sudah belajar jalan hidup, kita belajar agama itu kan jalan hidup. Dan al-Islamu istilahnya way of life, jalan hidup. Nah, ketika kita mempelajari jalan hidup dan kita tahu bahwa jalan kehidupan kita ini yang kita tempuh itu jalan hidup yang selamat, kita tidak boleh tega membiarkan orang lain itu menempuh jalan hidup yang justru menyiksa. Harus kita ingat yang berbagai cara. Makanya sukses itu tidak bisa sendiri, baik di dunia maupun akhirat. Sukses itu tidak bisa sendiri. Sukses itu harus berkolaborasi. Sukses itu harus saling bersinergi, bekerja sama. Nggak bisa. Untuk sukses di akhirat saja, kita juga harus bersinergi. Kita menggandeng orang lain supaya jangan orang lain tidak sukses. Di dunia juga begitu. Nggak mungkin kita sendiri, berusaha sendiri dengan kemampuan kita sendiri. Seakan-akan nggak peduli dengan orang lain. Tidak bisa. Dia juga begitu. Kita juga harus berkolaborasi, sinergi, kerjasama, ta'awun. Nah, untuk di akhirat juga begitu. Nah, kewajiban kita berdakwah itu sebenarnya saya maknai bagian dari kolaborasi dan sinergi membangun kesuksesan hidup di akhirat. Jadi kewajiban dakwah kita itu bagian dari sinergi dan kolaborasi. Dalam organisasi apapun, itu nggak bisa sukses itu hanya dibangun oleh satu person. Yang melibatkan banyak orang. Dia harus mampu menggandeng dia itu potensinya di sini. Kan tidak mungkin kamu
ahli di semua bidang. Ada orang yang ahlinya di arsitektur. Ya kalau menggambar luar biasa, membuat desain luar biasa. Tetapi ada orang yang ahlinya di bidang hukum, ada ahlinya di bidang agama, bersinergi. Karena kebutuhan manusia hidup itu. Jadi saya contohkan, itu mungkin perlu tempat tinggal yang nyaman, desain rumah yang nyaman, tempat di sini. Yang bisa mendesain rumah yang nyaman tadi adalah arsitek. Tetapi di dalamnya itu ada orang yang dia, saya perlu tempat untuk mengaji, saya perlu tempat untuk beribadah, saya perlu tempat untuk membangun keilmuan dan seterusnya. Keilmuan itu kan tidak cukup dipenuhi oleh arsitek karena dia hanya arsitek pun tidak cukup karena dia harus dibangun oleh orang sipil kan gitu kan. Jadi ini sinergi semua. Hidup itu sinergi, tidak bisa hidup itu secara mandiri. Dan sebuah sendiri itu tidak. Jadi keberhasilan hidup kita di dunia akhirat itu harus dari kita. Ini beberapa tantangan lain yang kita pahami dari ayat 7 masih menggambarkan betapa kesengsaraan di akhir kesengsaraan. Andaikan kita bisa membayangkan apa yang digambarkan Quran ini, itu kesengsaraannya jauh di atas itu. Lagi-lagi saya harus sampaikan, ketika Quran menggambarkan detail tentang peristiwa surga dan neraka, itu lebih kepada upaya mendekatkan pemahaman kita yang sangat terbatas dari kedahsyatan neraka yang tidak terbatas di luar bayangan manusia. Karena kemampuan kita membayangkan sesuatu itu hanya sesuatu yang pernah kita lihat dan pernah kita. Jadi kita bisa membayangkan itu hanya sesuatu yang pernah kita lihat dan pernah kita dengar dan kita rasakan. Tapi dahsyatnya neraka itu jauh di luar. Dahsyatnya surga juga jauh di luar. Maka penggambaran di Quran di penggambaran surga neraka Quran itu ya kita pahami minimal itu tapi jauh lebih dahsyat. Maksudnya minimal itu ketika Quran menggambarkan ketika kita minum air neraka dan kita ketika orang yang di neraka itu minum air yang di neraka tadi itu sampai hancur begitu badannya, minimal kita membayangkannya itu. Tetapi bayangan tentang kesengsaraan neraka itu jauh di atas. Membayangkan itu saja itu sudah sangat menyiksa, sangat tidak enak. Apalagi itu jauh lebih di atas. Jadi, gambaran di ayat 1 sampai 7 itu kondisi yang Allah berikan nanti ya, itu bagi orang yang salah memilih jalan. Oleh karena itu kan kita jangan sampai tega orang lain yang salah pilih jalan dan kita muslim yuslim. Ya saya kira itu sekian jawab akhir bersama alhamdulillah subhanallah astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.